Oh. She left me for a frisbee guy. What's up, pup? Box? Go get the box. At the end of the day, we're all just walking the trail. It's just some of us want to wait a bit longer before we step off. Yo ho 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 ho, datang lagi di Cinema Channel Project. Film yang akan kita bahas atau ceritanya berjudul Doggone. Dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Stephen Herek. Para pemainnya ada Rob Lowe sebagai John Marshall, Kimberly Williams sebagai Ginny Marshall, Johnny Berchtold sebagai Fielding Marshall, Savannah Bruffett sebagai Peyton Marshall, Nick Bien sebagai Ned. Di Universitas Virginia, Fielding dan Ned sedang duduk menikmati roti lapisnya saat melihat mantannya bersama pacar barunya membuat Fielding tidak berselera makan. Fielding yang melihat seorang wanita bermain dengan anjing, ia menjadi berkeinginan untuk memelihara anjing. Fielding dan Ned pergi ke penampungan hewan. Ned tidak yakin Fielding bisa merawat hewan karena untuk merawat dirinya sendiri saja belum bisa. Saat Fielding melihat anjing kecil berbulu putih, ia merasa saling terikat, kemudian ia memeliharanya. Saat di rumah ada pesta, Fielding memperlihatkan anjing itu kepada teman-temannya. Fielding memberi nama anjing itu Conker. Fielding mengajak Conker pergi ke kampus, senam bersama dan bermain lempar bola bersama. Tak terasa, Conker sudah tumbuh besar dan makin mahir tangkap bola. Conker suka donat dan mempunyai keahlian melempar donat dan menangkapnya. 4 tahun sudah berlalu. Saat berkumpul dengan teman-temannya, mereka membahas pekerjaan setelah lulus. Semua punya tujuan pekerjaan, hanya Fielding yang masih belum tahu akan bekerja apa. Tiba-tiba orang tua dan adiknya datang. Fielding terkejut karena mereka tidak memberitahu terlebih dahulu. Hubungan Fielding dengan ayahnya tidak terlalu baik. Tiba-tiba Conker mendatangi ibunya. Saat tahu Fielding memelihara anjing, kedua orang tuanya tidak setuju dan tidak percaya kalau Fielding bisa mengurus anjing itu. Saat hari kelulusan, Fielding datang terlambat saat acara sudah selesai. Ayahnya marah karena mereka datang namun tidak melihat anaknya. Ibunya berusaha menenangkan Fielding. Tak lama setelah itu, Fielding dan Conker pulang. Saat sampai di rumah, ayahnya memberikan kalung kepada Conker agar tidak pergi terlalu jauh. Bila melewati sensor yang dipasang, Conker akan merasakan tersengat. Conker yang melihat rubah di halaman rumah lalu mengejarnya. Saat melewati sensor itu, walaupun tersengat namun Conker tidak apa-apa dan terus mengejar rubah itu. Ibunya menjadi teringat dengan anjingnya dulu. Pagi harinya, Conker terus menggonggong kepada John yang sedang meeting. Merasa terganggu, John kemudian memanggil Fielding. Fielding mengatakan kalau Conker ingin bermain lempar tangkap. Saat ayahnya melemparkan kayu, Conker tidak mau mengejarnya. Fielding mengatakan kalau kayunya yang memilih harus Conker sendiri. Ginny mulai akrab dengan Conker, melihat burung gagak bersama. John mulai bisa bermain lempar tangkap dengan Conker. John dan Ginny memuji kehebatan Conker saat melihat Conker melempar donat dan menangkapnya. Malam harinya hujan lebat dan badai. Conker ketakutan bersembunyi di kolong tempat tidur. John yang mengetahui itu menemuinya. John menjadi teringat kalau Fielding dulu juga takut dengan petir. Karena dulu Fielding dinyanyikan agar tenang. John juga bernyanyi untuk Conker agar Conker bisa lebih tenang. Saat Ginny pulang dari belanja, Conker hanya diam saja dan tidak seperti biasanya. Fielding datang melihat sarapannya juga tidak dimakan. Fielding coba untuk mengajaknya bermain namun Conker tampak lemas. Mereka lalu membawa Conker ke klinik hewan. Setelah dicek, Conker sakit Addison. Penyakit Conker sudah cukup parah. Agar ia tetap selamat, dibutuhkan suntikan obat setiap 30 hari. Fielding sedih mendengar hal itu. Karena Conker membutuhkan istirahat total, mereka meninggalkan Conker di klinik itu. Fielding dan keluarga kembali ke klinik, melihat kalau Conker sudah sehat kembali. Namun ia masih butuh suntikan itu. Fielding dan Conker bisa bermain bersama lagi.
Gongker sangat senang saat Ginny memberikannya makan. John makin senang dengan Gongker. Fielding dan Ned membawa Gongker ke jalur pendakian Appalachia. Saat melihat seekor rubah, Ned menyuruh Gongker untuk mengejarnya. Dengan cepat, Gongker mengejar rubah itu. Beberapa lama kemudian mereka memanggil Gongker namun tidak kembali. Mereka kemudian mencarinya ke dalam hutan namun tidak ketemu. Fielding kemudian pulang dan mengatakan kepada orang tuanya kalau Gongker menghilang. Mereka hanya punya waktu 20 hari karena Gongker terakhir disuntik 10 hari yang lalu. Ibunya panik kemudian teringat kembali dengan anjingnya. Pagi harinya, John dan Ginny menyiapkan semua hal untuk mencarikan informasi di mana Gongker pergi. Menyiapkan buku telepon untuk semua orang di Virginia. Mencari di klinik hewan, tempat penampungan, membuat selebaran, menghubungi polisi dan pengendali hewan. Hari pertama pencarian, John dan Fielding menyusuri hutan dan menempelkan selebaran di beberapa tempat. Saat di pom bensin, mereka berdua bertemu dengan seorang penjual patung-patung keagamaan. Orang itu memberikan satu patungnya lalu berdoa bersama agar segera menemukan anjingnya. Ginny menghubungi tempat penampungan hewan, namun Gongker tidak di sana. Ia meminta tolong untuk menempelkan poster Gongker di tempat itu. Sedangkan John dan Fielding menyusuri jalur pendakian Appalachia. Fielding menanyakan kepada pendaki yang lewat tentang Gongker. Ginny dihubungi oleh Kelly Gans dari koran Virginia Sun. Ginny menanyakan apa bisa memasang ikan anjing hilang di korannya. Namun karena Kelly juga memiliki anjing dan tertarik dengan tulisan yang dikirim oleh Ginny, Kelly ingin menulis artikel tentang pencarian Gongker itu. Ginny sangat senang kemudian menyampaikan itu kepada John dan Fielding. Gongker yang tersesat terus mencari jalan pulang. Ia juga sempat beristirahat di bawah pohon. Saat malam hujan turun, Gongker kemudian berteduh di bawah batu besar. John dan Fielding menginap di sebuah motel dan mereka sudah menempuh jarak 23 km. Saat di kamar, Fielding menceritakan unek-uneknya kepada ayahnya. Fielding merasa semua orang mengasihaninya, hanya karena dirinya belum menemukan pekerjaan, belum menemukan jalan hidupnya. Begitu juga dengan ayahnya. Fielding merasa hanya Gongker yang bisa menerima dirinya apa adanya. Karena itu, Fielding terus mencarinya. Ia juga mengatakan, karena aku berusaha menemukan jalanku bukan berarti aku tersesat. Saat di luar, Fielding diberhentikan oleh seorang perempuan yang pernah mengalami kehilangan anjing, yang memberi saran untuk menggunakan anjing lain, karena anjing lebih bisa mencium bau anjing temannya. Hari kedua pencarian, Fielding dan John mendatangi tetangganya untuk meminjam anjing yang bernama Yuri, karena Yuri sering bermain dengan Gongker. Mereka membawa Yuri menyusuri jembatan, hutan dan bertanya kepada orang-orang yang mereka temui. Penjaga toko membantu John dan Fielding untuk membuat salinan poster itu. Kemudian akan ditempelkan di gereja, pasar, dan di tambang yang banyak pekerja di sana. Mereka senang dan berterima kasih kepada pemilik toko itu. Saat melihat geng motor, John berniat menanyakan kepada mereka, namun Fielding tidak begitu yakin. Setelah dicoba, ketua geng itu pernah memiliki anjing yang hilang saat umur 5 tahun. Saat ditanya bagaimana Gongker hilang, Fielding merasa itu salahnya. Ketua geng itu mendekatinya mengatakan kalau Fielding harus memaafkan dirinya sendiri, karena itu tidak berguna bagi Fielding dan tidak baik untuk Gongker. Geng motor itu pun akan membantu John dan Fielding. John dan Fielding akan menginap di motel karena hari sudah malam. Namun di motel itu anjing tidak boleh masuk, kalau melanggar kena denda $300. John kemudian menyembunyikan Yuri di jaketnya lalu menyelinap masuk. Ginny tiba-tiba dihubungi oleh seorang perempuan memberitahu kalau anjingnya bersama orang jahat. Perempuan itu melihat banyak anjing masuk namun tidak ada yang terlihat keluar. Ginny tampak panik mendengar itu. Ginny langsung memberitahu John dan Fielding. Mereka lalu pergi ke tempat itu. Saat sampai di sana, ternyata tempat itu adalah tempat penampungan hewan resmi. Yang menghubungi Ginny adalah seorang nenek berumur 98 tahun dan pikun. Walaupun sudah dijelaskan berkali-kali, nenek itu selalu lupa. Orang itu kemudian membantu John dan Fielding untuk menyebarkan poster Gongker. Hari ke-8 pencarian. Fielding membuang makanannya karena perut sakit bila menelan makanan. Fielding menyembunyikan itu dari ayahnya. Tak lama mereka didatangi oleh seorang pendaki menanyakan soal Gongker. Pendaki itu tidak tahu kalau yang ia temui adalah pemiliknya. Setelah tahu, ia menceritakan kalau dirinya mencetak banyak dan memberikan kepada orang-orang saat mendaki. Orang itu tahu Gongker dari berita di koran. Ginny mendapat telepon dari seluruh dunia, memberikan tips cara memancingnya keluar dari hutan, menemukan dengan aroma,
Ginny kemudian menggantung baju Fielding di pagar depan rumah agar baunya tercium oleh Conker. Hikmah dari penjara ini, John dan Fielding semakin akur. Saat di dekat air terjun, Fielding menceritakan kalau ia pernah membawa anak-anak remaja bermain kaya di tempat itu. Fielding juga berkenan di bidang itu, seperti tur luar ruangan dan wisata alam. Walaupun itu tampak konyol buat ayahnya, tapi John hanya berkata apakah upahnya cukup. Tak jauh dari tempat itu, mereka menemukan anak-anak remaja sedang berkemah. Fielding dan John membau di tempat itu. Saat melihat ada yang kesusahan menyalakan api, John memberitahu caranya sehingga api unggun itu bisa menyala. Seorang anak laki-laki memuji kalau John itu ayah yang keren karena mau ke pendakian demi anaknya. Ia juga menceritakan kalau apa bedanya meninggalkan sedikit uang namun memiliki banyak pengalaman untuk diwariskan ke anak-anaknya. Setelah bertukar pikiran dengan anak-anak muda itu, John menjadi lebih tahu apa yang Fielding rasakan. Saat malam, Fielding terbangun dan muntah darah di toilet. Yuri berusaha menolongnya namun tidak bisa. Fielding mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Hari ke-14 pencarian, Fielding pergi menyusuri hutan sendirian, sedangkan John mengembalikan Yuri dan pulang. Fielding akan dijemput di Bronze Gap yang memerlukan 10 jam perjalanan. Di rumah, Ginny melamun, kemudian teringat dengan anjingnya yang mati tertabrak mobil saat dirinya sekolah. Ginny begitu sedih pada saat itu. Ginny dikejutkan saat John pulang. Ginny yang memperoleh banyak informasi mulai membuatnya teringat dengan anjingnya. Namun John mengatakan kalau Conker bukan anjingnya. John meminta untuk Ginny tidak terlalu keras dengan dirinya. John pergi ke Bronze Gap jam 1 malam, namun tidak menemukan Fielding di sana. Karena tidak menjawab teleponnya, John memutuskan untuk mencarinya. Tak lama John menemukan Fielding sedang berjalan. John mengobati kaki Fielding sambil mengatakan kalau dirinya bangga dengan karakter Fielding yang merangkul kebaikan kepada semua orang, menyenangkan, lucu, dan penuh kasih. John mengatakan kalau dirinya selalu bangga kepada Fielding. Fielding terharu lalu memeluk John. John dan Fielding kembali meneruskan pencarian ke tempat yang lebih jauh. Fielding meninggalkan makanan anjing di sekitar hutan yang mereka lewati. Di hutan itu mereka bertemu dengan Ned yang ikut mencari Conker karena merasa bersalah menyuruh Conker mengejar rubah. Fielding mengatakan kalau ia tidak pernah menyalahkan Ned. Mereka bertiga makan bersama. Saat ayahnya pergi, Fielding tidak memakan makanannya. Karena hal itu, Ned bertanya. Fielding mengatakan kalau perutnya sakit bila memakan sesuatu. Ned mengetahui perut Fielding sering sakit sejak kuliah, memintanya untuk memeriksakannya, namun Fielding tidak pernah mau. Fielding kemudian meminta pelayannya untuk menempelkan selebaran tentang Conker. Mendengar itu, ada pengunjung yang menyindir mereka soal kehilangan anjing. Fielding membahas sindiran itu yang membuat pengunjung itu tidak terima dan mendekati Fielding. John datang memberikan sedikit gertakan yang cukup sadis yang membuat dua pemuda itu mulai ketakutan dan pergi meninggalkan John. Hari ke-18 pencarian. Ginny memberitahu John dan Fielding kalau Conker ditemukan di penampungan dengan kondisi lemas dan mengidap penyakit Edison. Mereka dengan cepat pergi ke tempat penampungan itu. Saat sampai di sana itu bukan Conker. Fielding bersedih dan memeluk ayahnya di pinggir danau. Melihat Fielding yang begitu kelelahan dan tidur di mobil, John membawanya pulang, membiarkannya tetap tidur di mobil. Setelah bangun, ia kemudian menemui ayah dan ibunya, minta untuk kembali mencari Conker. Ginny meminta untuk mengikhlaskan kalau Conker sudah pergi. John juga tahu kalau Fielding tidak makan. Ginny memeluk Fielding berusaha menenangkannya. Peyton menghubungi Fielding, memintanya untuk berhenti karena Fielding sakit. Fielding menceritakan tentang penyakitnya itu. Peyton meminta untuk Fielding memberitahu ayah dan ibunya atau Peyton yang akan memberitahu mereka. Saat Fielding akan memberitahu ayah dan ibunya, ada pesan masuk dari Matt Kessler mengatakan kalau Conker ada di dekat rumahnya mengais-ngais makanan dari tempat sampah. Ginny belum yakin kalau itu Conker karena banyak orang mengatakan seperti itu. Matt menjelaskan kalau anjing itu bisa melakukan trik lempar tangkap donat. Mereka pun yakin kalau itu Conker. John dan Fielding pergi ke tempat itu. Saat sampai di sana, Matt memberitahu kalau anjing itu sering menunggu di bawah pohon. Kali ini mereka tidak melihatnya. Conker! Fielding mulai putus asa. John mengatakan kita akan menemukannya.
karena ayahnya percaya. Setelah itu dari dalam hutan muncul Gongker. Fielding dan John begitu senang melihat itu. Saat sampai di rumah, Ginny melihat Gongker seperti anjingnya. Ginny mulai merelakan anjingnya sehingga ia bisa melihat Gongker. Fielding tiba-tiba pingsan. John dan Ginny kemudian membawanya ke rumah sakit. Fielding mendapat operasi di usus besarnya, namun semua berjalan lancar dan ia baik-baik saja. Dokter menyarankan untuk Fielding tidur, namun karena tidak ada Gongker ia tidak bisa tidur. Melihat itu, ayah dan ibunya kemudian menyelinapkan Gongker kamar Fielding. Setelah bertemu dengan Gongker, Fielding bisa tidur dengan nyenyak. Cerita usai.